Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ehmudi Mulki Muhtar, NIM 193104102, jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Saya akan menjelaskan tentang klasifikasi jenis-jenis cedera dalam olahraga. Sebelum memasuki klasifikasi jenis-jenis cedera dalam olahraga, kita harus mengetahui apa itu cedera olahraga. Cedera olahraga adalah segala macam cedera yang timbul pada saat latihan ataupun pada waktu pertandingan maupun sesudah pertandingan. Cedera merupakan rusaknya jaringan yang disebabkan adanya kesalahan teknis, benturan atau aktivitas fisik yang melebihi batas beban latihan, yang dapat menimbulkan rasa sakit akibat dari kelebihan latihan melalui pembebanan latihan yang terlalu berat, sehingga otot dan tulang tidak lagi dalam keadaan anatomis. Jenis-jenis klasifikasi cedera dalam olahraga itu ada 5, yaitu klasifikasi cedera berdasar penyebab, klasifikasi cedera berdasar berat dan ringan cedera, klasifikasi cedera berdasar waktu, klasifikasi cedera berdasar struktur jaringan yang terkena, dan klasifikasi cedera berdasar mekanisme atau aspek biomekanik. Yang akan saya jelaskan pertama yaitu klasifikasi cedera berdasarkan penyebab. Dalam hal ini terdapat 3 poin. Yang pertama itu external valence, yaitu cedera yang timbul dari pengaruh luar, yaitu misalnya body contact sports, yaitu misalnya seperti sepak bola, tinju karate, alat-alat olahraga, yaitu seperti stick hoki atau raket yang terlepas dari pegangannya, serta keadaan sekitar, yaitu seperti lapangan yang tidak memenuhi persyaratan, lintasan balap mobil atau balap motor, serta lapangan bola yang berlubang. Kedua itu ada internal valence, yaitu sebab yang berasal dari dalam. Cedera ini terjadi karena koordinasi otot dan sendi yang kurang sempurna, sehingga menimbulkan gerakan-gerakan yang salah dan mengakibatkan cedera. Ukuran tungkai yang tidak sama panjang, serta ketidakseimbangan kekuatan otot-otot yang bersifat antagonis juga dapat menjadi faktor internal penyebab cedera. Cedera juga dapat terjadi karena kurangnya pemanasan, kurangnya konsentrasi, atau pada saat fisik dan mental pemain itu sedang lemah. Yang ketiga itu ada overuse, yaitu cedera yang timbul karena pemakaian otot yang berlebihan dan terjadi secara berulang-ulang. Sifatnya biasanya perlahan-lahan atau bersifat kronis. Yang kedua itu ada klasifikasi cedera berdasarkan berat dan ringannya suatu cedera. Yaitu pertama yaitu cedera berat. Cedera berat adalah cedera yang serius, yang dimana pada cedera tersebut terdapat kerusakan jaringan tubuh. Misalnya robeknya otot atau ligamen maupun patah tulang. Kriteria cedera berat yaitu seperti kehilangan substansi atau kontinuitas, rusaknya atau robeknya pembuluh darah, cadangan lokal, yaitu seperti kalor atau panas, tumor atau kemarahan, tumor atau bengkak, dolor atau nyeri, serta terlepasnya kompresi jaringan tulang dari ikutan sendi atau biasanya disebut diskolasi. Diskolasi ini hanya dapat komponen tulangnya saja yang bergeser atau terlepasnya seluruh komponen tulang dari tempat yang seharusnya. Kedua itu cedera ringan. Cedera ringan adalah cedera yang tidak diikuti kerusakan yang berarti pada jaringan tubuh kita. Misalnya kekakuan otot dan kelelahan. Pada cedera ringan, biasanya tidak diperlukan pengobatan apapun dan cedera akan sembuh dengan sendirinya setelah beberapa waktu. Jenis-jenis cedera ringan yaitu sebagai berikut, yaitu luka lecet, yaitu luka yang disebabkan oleh gesekan benda atau lantai yang tidak halus yang menyebabkan permukaan kulit terkelupas dan berdarah, namun tidak mengalami pendarahan. Yang kedua itu luka yang merupakan suatu kerusakan pada struktur atau fungsi tubuh yang dikarenakan suatu paksaan atau tekanan fisik maupun kimiawi. Setelah itu ada memar, yaitu cedera yang disebabkan oleh benturan atau pukulan pada kulit. Dan ada lebam, yaitu suatu jenis cedera pada jaringan tubuh yang menyebabkan aliran darah dari sistem kardiovaskular mengendap pada jaringan sekitarnya yang disebut hematoma dan tidak disertai robeknya lapisan kulit. Kram otot yang merupakan kontraksi otot tertentu yang berlebihan dan terjadi secara mendadak tanpa disadari. Yang ketiga yang akan saya jelaskan itu klasifikasi
cedera berdasarkan waktu. Klasifikasi ini terbagi menjadi dua, yaitu klasifikasi cedera berdasarkan waktu, yaitu pada akut, yaitu cedera yang terjadi secara tiba-tiba ketika melakukan latihan dalam beberapa jam. Tanda gejalanya yaitu sebagai berikut: sakit, nyeri tekan, kemerahan, kulit hangat, bengkak, dan inflamasi. Yang kedua itu ada kronis, yaitu cedera yang disebabkan karena overuse atau cedera akut yang tidak sembuh sempurna. Tanda-tanda dari cedera ini adalah bengkak serta menyebabkan nyeri tumpul dan nyeri sakit. 4. Yaitu yang akan saya jelaskan klasifikasi cedera berdasarkan struktur jaringan yang terkena. Yaitu terdapat beberapa poin, yaitu terdapat 2 poin, yaitu pertama jaringan lunak. Yang pertama, skin atau kulit. Kulit itu adalah bagian pelindung tubuh bagian dalam. Yang kedua ada connective tissue atau jaringan ikat yang meliputi tendon, yaitu jaringan tebal yang berfungsi menempelkan otot ke tulang. Ada ligamen, yaitu pita-pita keras yang menghubungkan tulang dengan tulang dalam tubuh. Ada fascia, adalah penghubung 650 otot di dalam tubuh yang menyelimuti seluruh komponen badan, bukan hanya otot tapi juga organ, tendon, ligamen, juga sel otot. Yang keempat ada membran sinovial, yaitu jaringan ikat khusus yang melapisi permukaan dalam kapsul dari sendi sinovial dan selubung tendon. Yang ketiga itu ada non-connective tissue, yaitu jaringan non-connective, yaitu pembuluh darah, bagian dari sistem peredaran yang mengedarkan darah yang ke seluruh tubuh. Yang kedua ada syaraf, yaitu serat-serat yang menghubungkan organ-organ tubuh dengan sistem saraf pusat, atau bisa dibilang otak dan sumsum tulang belakang, serta antar bagian sistem saraf dan dengan lainnya. Yang ketiga itu ada otot, yang merupakan gerak aktif, sementara rangka tubuh merupakan sistem gerak pasif. Untuk cedera pada kulit yaitu adalah eksoriasi atau biasa disebut lecet. Eksoriasi adalah cedera pada kulit yang disebabkan oleh gesekan dengan benda yang tidak halus. Yang kedua itu ada laserasi, yaitu robek, yaitu cedera pada kulit yang disebabkan oleh benda tajam yang mengakibatkan kulit terbuka atau robek. Yang ketiga ada punctum, yaitu tusukan, yaitu cedera yang disebabkan oleh tertusuknya benda tajam. Berikut adalah contoh gambar pada cedera kulit, yaitu misalnya gambar eksoriasi, gambar cedera eksoriasi, gambar cedera laserasi, dan gambar cedera punctum. Ada contoh cedera dari jaringan ikat atau connective tissue, yaitu pertama strain, adalah cedera yang terjadi pada otot dan tendon. Biasanya disebabkan oleh adanya regangan yang berlebihan. Gejalanya yaitu nyeri yang terlokalisasi, kekakuan, bengkak, hematom di sekitar daerah yang cedera. Yang kedua itu ada sprain, yaitu cedera yang disebabkan adanya peregangan yang berlebihan sehingga terjadi cedera pada ligamen. Gejalanya itu seperti nyeri, bengkak, hematoma, tidak dapat menggerakkan sendi, kesulitan untuk menggunakan ekstremitas yang cedera. Sprain juga dapat dibagi menjadi 3 derajat, yaitu derajat yang pertama yaitu terjadi overstretch. Overstretch yaitu cederanya secara mikroskopik tetapi tidak terjadi suatu robekan. Derajat yang kedua yaitu terjadi robekan parsial dari ligamen. Derajat yang ketiga yaitu terjadi robekan total dari ligamen. Ini yang merupakan derajat yang terparah dari suatu sprain. Berikut gambar cedera dari jaringan ikat, yaitu seperti gambar cedera dari jaringan ikat, yaitu seperti gambar cedera strain dan gambar cedera sprain yang dari derajat 1 hingga derajat ketiga. Yang kedua itu jaringan keras, itu seperti cedera ini terjadi pada tulang atau sendi dan dapat ditemukan bersama dengan cedera jaringan lunak. Proses penyembuhannya kurang lebih sama dengan proses penyembuhan jaringan lunak, yaitu diawali dengan terbentuknya hematoma, lalu diikuti oleh terbentuknya pembuluh darah baru, dan seterusnya hingga terbentuk kembali tulang seperti semula. Proses ini membutuhkan waktu yang lebih lama.
Cedera pada jaringan keras itu seperti fraktur atau patah tulang. Fraktur atau patah tulang yaitu diskontinuitas struktur jaringan tulang. Penyebabnya adalah tulang mengalami suatu trauma, yaitu ludah paksa, melebihi batas kemampuan yang mampu diterimanya. Bentuk dari patah tulang dapat berupa retakan sampai dengan hancur berkeping-keping. Patah tulang dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu closed fracture, yang dimana patah tulang terjadi tidak diikuti oleh robeknya struktur di sekitarnya. Dan ada open fracture, yaitu dimana ujung tulang yang patah menonjol keluar. Jenis fraktur ini lebih bahaya daripada closed fracture karena dengan terbukanya kulit, maka ada infeksi akibat maksudnya kuman-kuman penyakit ke dalam jaringan tubuh. Gejala umum patah tulang yaitu seperti reaksi radang setempat yang hebat, fungsi lesi, yaitu ketidakmampuan fungsi, nyeri tekan pada tempat yang patah, perubahan bentuk tulang atau deformitas, dan krepitasi. Yang kedua itu ada dislokasi. Dislokasi adalah sebuah keadaan di mana posisi tulang pada sendi tidak pada tempat yang semestinya. Biasanya dislokasi akan disertai oleh cedera ligamen atau sprain. Berikut contoh gambar cedera pada jaringan keras. Yang pertama ada gambar cedera open fracture dan closed fracture seperti ini, dan gambar dislokasi, diskolasi. Lima dan yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu klasifikasi cedera berdasarkan aspek biomekanik. Yaitu yang pertama ada traction atau traksi, cedera yang disebabkan oleh adanya suatu tarikan dari dua energi yang bergerak berlawanan arah. Bagian yang terdegang tersebut dapat mengalami cedera traction. Yang kedua itu ada compression atau kompresi, cedera yang disebabkan oleh dua energi yang berasal dari arah yang berlawanan menuju ke satu titik. Daerah yang menerima energi di satu titik itulah yang akan mengalami cedera, compression. Ketiga itu bending atau bengkokan, cedera yang disebabkan oleh adanya bengkokan, yaitu biasanya hiperfleksi atau hiperekstensi, sehingga ada bagian yang overstretch. Bagian yang overstretch inilah yang akan mengalami cedera bending atau bengkokan. Yang keempat itu ada torsion, putaran. Cedera yang disebabkan oleh adanya suatu putaran sehingga bagian yang menerima energi tersebut mengalami cedera. Yang kelima itu ada overload, beban berlebihan, yaitu cedera yang disebabkan oleh bagian tertentu yang menerima suatu beban yang melebihi batas yang dapat diterimanya sehingga timbul cedera. Yang terakhir itu ada overuse, yaitu beban berulang, yaitu cedera yang disebabkan oleh adanya suatu bagian yang menerima beban terus-menerus di tempat yang sama. Bagian tersebut lama-kelamaan akan menjadi rentan dan kemudian akan timbul cedera overuse. Berikut ini adalah cedera aspek biomekanik seperti gambar traksi, gambar kompresi, gambar bending atau bengkokan, serta gambar torsio dan shear trace, itu pun gambar cedera overuse. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.